Halo Sobat Kominfo, kembali lagi bersama saya Echa di program Ngobrol Jalan-Jalan. Nah, kali ini Echa sedang berada di Dinas Kebudayaan bersama Pak Rudi selaku Kabid Cagar Budaya dan Permusiuman Dinas Kebudayaan Kota Palembang. Kali ini kami akan membahas penemuan batu nisan kuno. Ingin tahu selengkapnya? Ikutin video ini. Selamat siang Bapak, perkenalkan saya Echa dari Dinas Kominfo dari program Ngobrol Jalan-Jalan. Nah, sekarang Sobat Kominfo, Echa sedang berbicara dengan Pak Rudi selaku Kabid Cagar Budaya dan Permusiuman ya Pak ya? Selamat siang, Iya. Selamat datang. Saya Rudi Indawan, Kabid Cagar Budaya dan Permusiuman. Selamat datang di Dinas Kebudayaan Palembang. Iya. Nah Pak, di sini Echa mau nanya-nanya nih Pak sekitar batu nisan kuno yang baru ditemukan ya Pak ya? Iya. Kalau boleh tahu itu pada tanggal berapa ya Pak ditemukan? Awalnya tanggal 12 ada di-upload dalam salah satu akun IG, sehingga staf menelusuri sampai ke lokasi dan berkoordinasi dengan lurah setempat. Akhirnya ke pegawai Wika dan diarahkan ke kantornya Wijaya Karya, pelaksana dari penggalian IPA tersebut. Kalau boleh tahu Pak, ditemukan ada berapa batu nisan kuno yang ditemukan Pak? Waktu pertama kali ditemukan pada tanggal 14 Januari, ada 4 batu nisan kuno yang ditemukan di sebelah lorong basah di 16 Ilir. Nah, yang Echa dengar itu ada 6 batu nisan kuno ya Pak. Apa itu tempatnya berbeda atau di satu titik yang sama? Jadi diduga ditemukannya itu di pembuangan di daerah Tanjung Barangan, tapi asalnya dari titik yang sama, 2 lagi. Berarti tempat yang terpisah ya Pak, tapi di titik yang sama? Tempat terpisah ditemukan, tapi asal dari tempat asalnya yang sama. Oh, ya, baik. Boleh lihat batu nisannya di mana Pak? Silakan, ada di ruang saya. Iya. Ya, mari. Baiklah Sobat Kominfo, sekarang kita akan melihat batu nisan yang kita bahas pada hari ini. Setelah dikonfirmasi dengan Badan Arkeologi itu, apakah batu nisan ini akan dijadikan cagar budaya atau dikonfirmasi seperti apa? Menurut Badan Arkeologi ini sudah diteliti mengenai nama dan tahun dan masa apa. Sekarang masih menunggu sesuai dengan arahan Pak Wali Kota bahwa kita masih menunggu apakah ada Juliatnya yang sekarang masih hidup. Boleh tahu Pak penjelasan lebih lanjut tentang batu nisan kuno ini? Baiklah, ke ruang saya yuk. Iya. Kita jelaskan sampai detil. Ya. Nah Sobat Kominfo, sekarang Echa bakal dijelaskan langsung oleh Pak Rudi selaku Kabid Cagar Budaya. Silakan dulu. Iya Pak. Nah Pak, kalau boleh tahu jenis-jenis apa saja Pak dari 6 batu nisan kuno tersebut? Kalau batunya sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Balai Arkeologi yang dipimpin oleh Pak Wahyu, itu batunya granit. Semua granit. Semua granit ya Pak ya? Semua granit. Ini penjelasan dari Dinas Kebudayaan Kota Palembang ya Pak? Brosurnya atau seperti apa ini? Jadi ini ada hasil penelitian dari Balai Arkeologi mengenai aksara, mengenai bahasa dalam batu nisan tersebut, semuanya ada. Misalnya salah satu contoh dalam batu nisan yang nomor 6. Boleh dilihatkan Pak? Batu nisan yang nomor 6 itu tahunnya 1310 Hijriah. Dibuat pada tahun 1310 Hijriah, artinya yang meninggal itu 1310, tahun 1310 Hijriah. Ada lagi batu nisan yang 4 yang ada tahunnya itu 1322 Hijriah. 1322 Hijriah. Berikut namanya ada di sini. Jadi semua yang ditemukan objek
yang diduga cagar budaya tersebut telah diteliti, tapi belum terlalu mendalam penelitiannya. Makanya kemarin sudah dapat arahan dari Pak Wali Kota bahwa kita tunggu apakah masih ada zuriatnya. Kalau boleh tahu nih Pak, ini kan ada 6 batu nisan kuno ya Pak, ditemukan di satu titik yang sama. Ya. Nah kalau boleh tahu nih Pak, di satu titik itu apakah akan dijadikan cagar budaya karena berhubung di tempat umum ya Pak penemuannya? Kalau apa dijadikan cagar budaya atau tidak? Jadi sesuai dengan rapat kami bersama PT Wika dan ada juga PT Adikarya bersama tim ahli cagar budaya dan tim arkeologi bahwa PT Wijaya Karya siap untuk membangun seperti tugu gitu. Tapi kan kalau dibangun di tempat ditemukan itu akan mempengaruhi menjalankan itu tempat orang jualan. Mungkin akan dibangun di sisi kanannya, tapi tidak mengganggu orang banyak. Karena posisinya juga ada di pasar ya Pak ya? Ada di pasar dan di tengah jalan. Jadi mungkin beberapa meter dari tengah jalan itu dia akan dibikinkan oleh pihak Wika untuk tugu bahwa di situ telah ditemukan ya, 6 batu nisan. Itu sudah komitmen dari PT Wika. Nah kalau ini Pak, dari penemuan batu nisan ini apakah ada dari Dinas Kebudayaan akan terus mencari peninggalan-peninggalan zaman dahulu untuk yang ada di Kota Palembang? Kalau kita kan melihat penemuan ini, temuan ini dihubungkan dengan kegiatan pembangunan IPAL yang ada sekarang. Pembangunan ini sendiri dilakukan penggalian. Jadi penggalian itu karena kawasan ini adalah kawasan cagar budaya. Jadi ada kemungkinan akan ditemukan kembali. Jadi ada himbauan lah. Himbauan dari kami Dinas Kebudayaan Kota Palembang kepada pihak ketiga yang sedang bekerja, kami mohon apabila ada temuan-temuan segera koordinasi sama kami. Kami tidak akan pernah menghambat pekerjaan pembangunan Kota Palembang, kami butuh itu, tapi juga kami ingin menyelamatkan benda-benda yang diduga cagar budaya sehingga identitas Kota Palembang sebagai kota tua se-Indonesia tidak hilang. Nah Pak, terakhir kalau boleh tahu nih Pak, kalau untuk program yang diprioritaskan di Dinas Kebudayaan ini apa Pak? Untuk waktu jangka dekat ini? Untuk waktu jangka pendek ini kami memprogramkan perbaikan makam, sidang-sidang tim ahli cagar budaya terhadap benda yang ditemukan atau benda yang sudah didaftarkan. Selanjutnya kami ini menghimbau dan mengajak masyarakat untuk bersama-sama mensukseskan pada tahun ini bahwa kita Kota Palembang menjadi tuan rumah jaringan Kota Pusaka Indonesia tahun 2022. Insya Allah akan diikuti oleh 73 kabupaten kota se-Indonesia. Kami mohon kita siap untuk menghadapi event nasional. Semoga kita sebagai tuan rumah sukses melaksanakannya. Sobat Kominfo, akhir dari percakapan kita dari program yang diprioritaskan ya Pak ya. Ya. Saya Siti Aisyah, Diskominfo Kota Palembang, dan Bapak Rudi Ya. selaku Kabid Cagar Budaya dan Permusiuman ya Pak. Iya.